selamat datang di channel Juara 1. Kali ini kita mau bahas sebuah film yang akhirnya tayang juga nih guys di akhir 2020. Film ini tadinya rencananya akan tayang di pertengahan tahun 2020. Tapi gara-gara adanya pandemi COVID ini, film ini baru sempat tayang akhir Desember 2020. Yang gak lain dan gak bukan adalah film Wonder Woman 1984 guys. This world is not yet ready for all that you will do. Tentu gak asing lagi kan guys nama film ini. Film yang dibintangi oleh Gal Gadot sebagai pemeran utamanya ini bercerita mengenai Wonder Woman waktu masih muda. Nah, film ini sendiri berhasil mendapatkan rating yang cukup tinggi. Oleh karena itu langsung aja kita kupas tuntas film Wonder Woman 1984 ini ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti videonya nih, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya guys. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada banyak orang. Setuju? Wonder Woman kali ini mengangkat kisah saat 70 tahun setelah film Wonder Woman pertama dirilis. Dan film ini mengambil setting saat Perang Dingin. Berbeda dengan Wonder Woman pertama dengan setting Perang Dunia ke-1, kali ini diceritakan Diana Prince yang diperankan oleh Gal Gadot berhadapan dengan dua musuh baru. Yang ini Cheetah yang diperankan oleh Kristen Wiig dan Maxwell Lord yang diperankan oleh Pedro Pascal. Maxwell Lord yang merupakan seorang bisnismen menggunakan senjata berbentuk batu misterius. Sedangkan Cheetah diceritakan merupakan seorang arkeolog yang pada akhirnya mengkhianati Diana akibat haus kekuasaan. Dalam film ini juga dikisahkan akan kembalinya sang kekasih yaitu Steve Trevor yang diperankan oleh Chris Pine. Padahal Steve Trevor ini udah meninggal guys saat film Wonder Woman pertama. Film yang disutradarai oleh Patty Jenkins yang bekerja sama dengan Geoff Johns dan David Callahan ini melanjutkan film pertamanya di mana kali ini Diana melanjutkan kehidupannya di Washington DC dengan tenang. Suatu ketika, Diana bertemu dengan Barbara Minerva, sosok canggung dan pemalu yang menjadi rekan kerjanya di sebuah museum. Suatu ketika, mereka berdua ditugasi untuk menyelidiki beberapa artefak bersejarah. Tapi nih guys, ternyata ada salah satu artefak yang dapat mengabulkan keinginan orang-orang yang bersentuhan dengannya. Nah, dari momen inilah, berbagai masalah mulai muncul, yang membuat Wonder Woman harus turun tangan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran sekali lagi nih guys. Kehadiran karakter baru seperti Maxwell Lord dan Minerva juga melengkapi cerita dari Wonder Woman 1984 ini ya guys. Dalam film ini, kedua karakter tersebut diceritakan asal-usulnya berhasil ditonjolkan sisi lain dari rasa kemanusiaan. Diana tentu aja menjadi karakter yang sangat bersinar dalam film ini. Jika dalam film pertama lebih menceritakan tentang asal-usul Diana, nah film kedua ini malah menceritakan saat Diana telah matang sebagai superhero. Come, Diana. And everything will be different. Penampilan Gal Gadot dalam film Wonder Woman 1984 ini sangat mengesankan, di mana Gal Gadot sukses menghadirkan sosok Diana yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Kelihatan dari Diana lebih tangguh dan kuat dengan kostum barunya. Sisi emosional dari Diana juga ditonjolkan dalam film ini guys. Untuk Kristen Wiig sayangnya dia tampil terlalu banyak dan karakternya Cheetah. Kayak dia tuh seolah-olah kalah penting dengan karakter Maxwell Lord yang diperankan Pedro Pascal. Memang menghadirkan dua villain dalam satu film bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi Cheetah seperti tersingkirkan oleh Maxwell Lord. Padahal ya guys, Cheetah juga memiliki peranan penting dalam terbentuknya sosok Maxwell Lord. Untuk Pedro Pascal sendiri, dia cukup bisa memerankan sosok villain yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Tapi di beberapa bagian filmnya, karakter Maxwell Lord tampil tidak konsisten dan malah membuat kita menaruh simpati pada karakter dia. Kehadiran Pine sebagai Trevor sukses membuat banyak humor dalam cerita film ini. Film Wonder Woman 1984 sendiri mengambil latar belakang waktu tahun 1984, sesuai dengan judulnya. Patty Jenkins berhasil membawa nuansa tahun 1984 ke dalam filmnya. Mobil-mobil klasik, pesawat, dan nuansa bangunan tahun 80-an sukses memberikan kesan nyata kalau filmnya mengambil tahun serupa. Selain itu, kostum yang digunakan setiap karakternya juga menguatkan tema 80-an ini guys. Kalau dilihat-lihat, filmnya mirip seperti Stranger Things, di mana kehadiran 80-annya itu kental banget. Barbara, what did you do? Dengan tangan dingin Hans Zimmer, musik dari film Wonder Woman 1984 ini terasa begitu mengalir guys. Musiknya terasa pas dan gak terkesan berlebihan.
Beberapa kali Zimmer memberikan sentuhan-sentuhan musik klasik dalam filmnya yang membuat nuansa 84 itu menjadi hidup banget guys. Nah, demikian pembahasan film Wonder Woman 1984 kali ini. Kalian sendiri udah nonton filmnya belum sih? Ayo, yang udah pada nonton filmnya boleh like dan juga komen ya guys. Menurut kalian gimana sih film Wonder Woman kali ini?